Halo anak-anak, mulai kali ini kita akan belajar melalui video dan topik-topik selanjutnya juga akan melalui video. Ya, topik yang pertama, kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini nantinya akan dipakai untuk menentukan letak sesuatu benda. Ibu berikan contoh mengenai menentukan letak suatu benda ya. Beberapa contohnya adalah seperti ini. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu beri contoh yang ini dulu. Ini adalah peta di dekat rumah kalian. Kalau kalian misalnya ditanya di manakah letak, ya, ini adalah SDT Villa. Ini, misalnya kalian ditanya di manakah letak SDT Villa kalau berangkat dari rumahmu, maka kalian bisa mengatakan, ambillah jalan dari depan rumah ke arah kanan, lurus, berjalan sekian kilometer, kemudian berbelok ke kanan, dan sebagainya. Begitu ya. Tetapi kalau kita akan mengatakan suatu letak dari pandangan yang lebih luas ya, atau letak sesuatu yang lebih jauh, maka kalian lebih sulit mengatakannya. Tidak bisa hanya dengan mengatakan berjalan lurus, belok kanan, belok kiri begitu saja. Misalnya, ini kalian lihat di sini ada Bukit Mandoo. Misalnya kalian harus mengatakan di manakah letak danau ini, Danau Napi Oen. Kalau kita berangkat dari Bukit Mandoo, nah itu lebih sulit daripada mengatakan di manakah letak sekolah Teh Villa dari rumahmu. Nah, akan lebih sulit lagi kalau seorang yang melihat dari atas lalu harus mengatakan misalnya di manakah letak Pulau Sumba ini kalau dilihat dari Kupang, ya, maka itu ada cara-cara untuk mengatakan letak. Ya, seorang pilot harus mengatakan dengan akurat, tidak boleh salah di manakah letak sesuatu atau di manakah letak posisi pesawatnya sendiri. Kalau kita lihat dalam pandangan yang lebih luas lagi, ini adalah peta dunia. Ya, maka ini memerlukan cara yang lebih akurat untuk menentukan atau mengatakan letak sesuatu di dalam dunia ini. Nah, ada berbagai macam cara mengatakan tentang letak sesuatu. Misalnya kalau menyatakan letak suatu pulau di dunia ini menggunakan garis-garis ini yang kalian mungkin sudah pernah belajar, yaitu garis-garis bujur, garis lintang dan garis bujur. Ya. Itu adalah garis-garis yang imajiner, yang bukan sungguh-sungguh ada di atas permukaan bumi, tetapi garis-garis itu dibuat karena kita perlu untuk mengatakan letak sesuatu di bumi ini, di dunia ini, ya. Nah, koordinat kartesius adalah salah satu cara untuk mengatakan letak sesuatu. Masih ada berbagai macam cara yang lainnya. Kita akan mulai belajar tentang koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius adalah seperti ini. Koordinat kartesius selalu dibentuk dari ini ya, selalu ada garis horizontal, yaitu garis ini, garis horizontal yang ini, garis mendatar. Ini adalah garis horizontal. Garis ini bisa ditarik ke kanan terus dan ke kiri terus. Garis ini disebut dengan sumbu X. Ya, atau boleh langsung ditulis di sini sumbu X. Kemudian selain garis horizontal, sumbu X, ada lagi garis yang vertikal. Garis yang vertikal ini dapat ditarik, dilanjutkan terus ke atas dan ke bawah. Garis vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Kita dapat meletakkan sesuatu di wilayah, di area ini, ya. Area ini disebut kuadran 1. Kuadran 1. Atau area di sebelah kiri sumbu Y tetapi di atas sumbu X. Ini disebut kuadran 2.
Jadi kuadran 1 tadi ya adalah semua wilayah di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Kuadran 2 di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Lalu kita bergerak ya dari kuadran 1 ke kuadran 2, ke kuadran 3, ke 4 itu kita bergerak berlawanan dengan jarum jam. Jadi kuadran 3 adalah wilayah di sini. Ya, semua wilayah di sebelah bawah sumbu X, di bawah sumbu X, tetapi di sebelah kiri sumbu Y. Nah, tinggal satu wilayah lagi, yaitu di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Ini disebut wilayah kuadran keempat. Kita bisa meletakkan titik di mana saja. Sekarang misalnya ya, kita punya titik di kuadran 1 di sini. Ini adalah titik A. Kalau kita punya titik di kuadran 2 bisa di sini. Ya, titik B di mana saja bisa di sini. Titik C misalnya. Kalau di kuadran 3 kita bisa letakkan di mana saja di wilayah ini ya. Misalnya titik itu ada di sini. Ini adalah titik D. Kita punya titik lagi di kuadran keempat. Kuadran keempat bisa di mana saja, misalnya di sini ya. Ini adalah titik E. Nah, bagaimana mengatakan letak titik-titik ini? Suatu titik di koordinat kartesius selalu memiliki posisinya dinyatakan sebagai gini X, Y ya, di mana? Jadi posisi suatu titik itu selalu dinyatakan sebagai X, Y, di mana X ini adalah jarak dari titik pusat. Oh ya, titik pusatnya tadi lupa belum dikatakan. Titik pusat adalah ini, titik 0,0. Ya, titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut sebagai titik pusat. Jadi di dalam koordinat kartesius ada sumbu X, sumbu Y, dan selalu ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik referensi. Apa artinya titik referensi? Ya. Apa artinya titik referensi? Titik referensi adalah titik dari mana kita mengatakan letak sesuatu benda. Misalnya titik A akan dinyatakan posisinya kalau dilihat dari titik pusat ini. Nah, posisi titik pusat ini adalah posisi titik pusat itu adalah selalu sama dengan 0,0. Jadi posisi suatu titik di dalam koordinat kartesius selalu dinyatakan sebagai X, Y seperti ini, di mana X adalah jarak dari titik pusat dalam sumbu X. Jadi jarak dalam sumbu X dari titik pusat. Ya, jarak dalam sumbu X. Dalam sumbu X dari titik pusat. Dan Y ini adalah jarak dalam sumbu Y dari titik pusat. Semuanya dari titik referensi pasti. Referensinya adalah titik pusat, ya. Sehingga mari kita coba untuk titik A. Titik A ada di sini. Kita lihat titik A ini kalau dinyatakan sebagai X, Y, berapakah itu? Berapa XY-nya? Di manakah posisi titik A? Mari kita lihat titik A ini ya. Nah, kita tarik garis ke sumbu X, maka kita tahu jarak titik A dari titik pusat di sumbu X. Maka titik A ini berjarak, ini ya, dari titik pusat, titik A ini di sumbu X berjarak 4. Maka posisi titik A ini adalah 4, sekarang kita lihat berapakah jaraknya di sumbu Y. Kita tarik garis ke sumbu Y, maka jarak ini, jarak titik A dari titik pusat di sumbu Y, maka jaraknya ini adalah 5. Jadi posisi titik A dinyatakan sebagai 4,5. Titik 4,5 adalah titik A ini. Nah, perhatikan baik-baik bahwa sumbu X, baik sumbu X ataupun sumbu Y di sini juga mengandung bilangan negatif.
Jadi untuk sumbu X, semua yang di sebelah kanan titik pusat, titik 0, semuanya adalah positif. Dan yang di sebelah kiri titik 0 adalah negatif. Untuk sumbu Y, semua yang di sebelah atas titik 0 adalah positif. Dan semua yang di sebelah kanan, semua yang di sebelah bawah sumbu Y adalah negatif. Sehingga waktu kita menyatakan sesuatu titik di dalam kuadran 2, pasti posisi X-nya negatif. Karena kuadran 2 adalah posisi di sebelah kiri sumbu Y, ya, di sebelah kiri sumbu Y, artinya itu di sebelah kiri titik 0 di sumbu X. Sebelah kiri titik 0 di sumbu X. Semua di kuadran 2. Begitu pula di kuadran 3, itu adalah semua posisi di sebelah kiri titik 0 dalam sumbu X. Semua posisi di sebelah kiri titik 0 dalam sumbu X itu ada di kuadran 2 dan di kuadran 3. Maka semua titik, semua posisi di kuadran 2 dan kuadran 3 pasti X-nya negatif. Sekarang misalnya seperti titik B. Ya, titik B dinyatakan sebagai X, Y. Bagaimana? Sekarang kita lihat posisi atau jarak titik B ya terhadap titik pusat, jarak titik B terhadap titik pusat dalam sumbu X. Ini jaraknya ya. Maka jaraknya ini adalah 7, berjarak 7. Tetapi karena itu di sebelah kiri titik 0, maka dikatakan sebagai negatif 7. Jadi X-nya adalah negatif 7. Kemudian koma, Y-nya berapa? Sekarang Y-nya adalah yang ini ya, posisi titik B terhadap titik 0 di sumbu Y. Posisi jaraknya adalah 3 dan itu di sebelah atas titik 0, maka tetap positif. Jadi Y-nya 3, sehingga posisi titik B adalah negatif 7,3. Nah, untuk titik C pasti X-nya juga negatif. Jadi posisi titik C, mari kita cari, kita lihat ya. Titik C ini posisi atau jarak terhadap titik 0 di sumbu X adalah ini, berjarak 2, tetapi karena di sebelah kiri maka itu negatif 2 ya. Kita lihat. Nah, di sini kita ketemu bilangan negatif 2. Maka untuk nilai X di sini adalah negatif 2. Kemudian nilai Y-nya berapa? Jarak Y atau jarak vertikal terhadap titik pusat itu adalah 6 dan di sebelah atas maka tetap positif 6. Jadi titik C itu disebut posisinya adalah negatif 2,6. Ya. Sekarang kita coba untuk titik D di kuadran 3. Titik D di kuadran 3, X-nya positif atau negatif? Ya, X-nya pasti negatif karena dia di sebelah kiri titik 0 dalam sumbu X. Coba untuk D ini berjarak dari titik 0 adalah sejauh 10. Tetapi karena di sebelah kiri dia negatif 10 ya. Kemudian untuk Y, nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah ini. Ya, jarak dalam sumbu Y terhadap titik pusat adalah berjarak 2. Tetapi karena di bawah 0 dalam sumbu Y, maka harus negatif. Jadi itu dikatakan sebagai negatif 2. Posisi titik D adalah negatif 10, negatif 2. Sekarang mari kita lihat titik E di sini. Titik E ada di sebelah kanan titik 0 dalam sumbu X, maka pasti X-nya positif. Tetapi dia ada di sebelah bawah dari titik 0 di sumbu Y, maka pasti Y-nya negatif. Sehingga posisi titik E adalah positif, negatif. Positif X, negatif Y. Mari kita lihat posisi titik E, ya, jarak dalam sumbu X terhadap titik 0 adalah 8, positif. Kemudian jarak dalam sumbu Y terhadap titik 0 adalah 4, tetapi karena di bawah titik 0, maka Y-nya bernilai negatif. Posisi titik E adalah 8, negatif 4. Ya, jadi semua titik di kuadran 1 itu selalu bernilai X positif,
lalu Y juga positif karena X selalu di sebelah kanan titik 0 dalam sumbu X, untuk Y selalu di sebelah atas titik 0 dalam sumbu Y. Oke, untuk kuadran 2, semua titik di kuadran 2. Posisi X selalu di sebelah kiri titik 0, maka X pasti negatif. Untuk nilai Y selalu di sebelah atas titik 0 dalam sumbu Y, maka selalu positif. Sehingga semua titik di kuadran 2 selalu negatif X dan positif Y. Ini tidak perlu dihafal, kalau kalian mengerti pasti nanti akan dengan sendirinya kalian tahu. Untuk semua titik di kuadran 3, posisi X pasti selalu negatif karena semua titik di sini dalam sumbu X ada di sebelah kiri titik 0, jadi pasti X negatif. Lalu untuk Y, posisi Y, semua titik di kuadran 3 berada di sebelah bawah titik 0 di sumbu Y, maka pasti juga negatif. Jadi negatif X, negatif Y untuk kuadran 3. Nah, untuk semua titik di kuadran 4 pasti bernilai positif karena X-nya di sebelah kanan titik 0 dalam sumbu X. Untuk Y pasti di sebelah bawah titik 0 dalam sumbu Y, jadi negatif. Jadi positif X, negatif Y untuk semua titik di kuadran 4. Berikutnya, ya di sini ada 4 titik, ya di satu titik di masing-masing kuadran. Mari kita coba tentukan berapakah posisinya. Coba kalian lihat titik A, bagaimana posisi titik A ini di koordinat kartesius. Kita lihat jarak A. Jarak titik A terhadap titik pusat di sumbu X. Jarak titik A terhadap titik pusat di sumbu X. Ini adalah X, ya, posisi X untuk titik A. Kemudian yang ini adalah posisi Y untuk titik A, yaitu jarak titik A terhadap titik pusat di sumbu Y. Jarak titik A terhadap titik pusat, titik 0 di sumbu Y ini. Maka titik A ini posisinya adalah 3 untuk X, Y-nya adalah 5. Semua positif karena di kanan dan di atas. Untuk titik B ya, posisinya adalah, coba lihat. Ya. Yang ini adalah posisi X untuk titik B. Yang ini adalah posisi Y untuk titik B. Kita lihat titik B ada di sebelah kiri titik pusat, titik referensi. Maka nilai X pasti negatif, sementara nilai Y pasti positif. Ya, titik B ini bernilai negatif 6,2. Untuk titik C, kalian coba jawab. Ya, posisi titik C adalah negatif 5, negatif 5. Betul atau salah jawaban kalian? Untuk titik D, ya, kalian coba jawab. Oke, kita lihat titik D ini posisinya adalah 1, negatif 8. Nah, berikutnya. Sekarang Ibu punya 4 titik. Masing-masing ada di garis koordinat, ya. Tepat masing-masing ada di garis di sumbu X dan di sumbu Y. Tepat di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, bagaimana cara mengatakannya? Coba kalian jawab untuk titik M. Mari kita lihat titik M ini berjarak dari titik pusat 0 di sumbu X adalah berjarak 7. Lalu bagaimana untuk jarak Y-nya? Karena tepat ada di sumbu X, maka untuk jarak Y atau jarak dari titik pusat terhadap titik M di sumbu Y itu tidak ada jarak karena dia
karena dia tepat ada di sumbu X, ya, jadi dia tidak bergerak di sumbu Y. Jadi untuk nilai Y-nya itu 0. Jadi titik M posisinya adalah 7,0. Nah, untuk titik N ini, coba kalian jawab, berapakah posisi titik N? Nanti kita cek, ya. Berapakah X, Y di titik N? Sekarang, untuk titik P, mari kita lihat titik P tepat ada di sumbu Y. Maka posisi titik P adalah 0 untuk nilai X-nya karena dia tidak bergerak di sumbu X, jadi tepat ada di sumbu Y. Jadi posisi X-nya 0. Posisi X terhadap titik pusat 0, ya, ada di situ, tetapi dia bergerak di sumbu Y, bergerak ke atas sejauh 9, maka posisi Y-nya adalah 9. Jadi posisi titik P adalah 0,9. Nah, coba kalian tentukan posisi titik Q. Berapakah posisi titik Q? Oke, sekarang mari kita cek apakah jawaban kalian betul atau salah untuk posisi titik N. Ya, titik N ini posisinya adalah negatif 4,0. Sekarang mari kita lihat untuk titik Q. Jawabannya adalah 0, negatif 3. Ya, kita perlu hati-hati untuk titik-titik yang ada tepat di sumbu, ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan latihan. Nah, anak-anak, buatlah latihan ini. Kalau kalian memiliki buku kotak, maka lebih gampang. Kalau kalian memiliki buku kotak, maka kalian tinggal menggambarkan sumbu X dan sumbu Y dan titik pusat 0,0, lalu kemudian kerjakan latihan ini. Tetapi kalau kalian tidak memiliki buku kotak, maka kalian harus menggambarkan juga kotak-kotaknya. Jadi selain menggambarkan sumbu X, sumbu Y, maka kalian juga harus menggambarkan, memberi jarak di sumbu X, lalu memberi angka 1, 2, 3, dan selanjutnya, juga nilai negatif, begitu juga untuk sumbu Y, lalu buat kotak-kotaknya. Ya, lalu kerjakan latihan 1. Nomor A, gambarlah 2 titik di kuadran 1, dan nyatakan posisi tiap titik tersebut. Lakukan hal yang sama di kuadran 2, 3, dan 4. Ya, jadi menggambar 2 titik di kuadran 2, 2 titik di kuadran 3, dan 2 titik di kuadran 4, dan nyatakan posisi tiap titik tersebut. Kemudian untuk nomor B, gambarlah 2 titik yang terletak tepat pada sumbu X, dan nyatakan posisinya dalam koordinat kartesius. Kemudian juga gambarlah 2 titik pada sumbu Y. Lakukan hal yang sama pada sumbu Y, dan setelah gambar 2 titik yang tepat pada sumbu Y dan nyatakan posisinya. Kemudian nyatakan posisinya. Kerjakan latihan ini dengan baik, ya. Setelah mengerjakan latihan ini, baru lanjutkan menonton video bagian yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan berlatih untuk menentukan letak dalam koordinat kartesius dengan seperti ini. Coba lihat di sini, Ibu sudah memiliki 3 titik, ya. Titik K ini posisinya adalah 2,2. Titik L posisinya adalah 2,6. Titik N posisinya adalah 9,2. Nah, ketiga titik ini kalau Ibu hubungkan dengan garis lurus, ini seharusnya garisnya lurus, akan membentuk seperti ini. Pertanyaannya adalah, di manakah letak 1 titik lagi yang akan membuat bangun persegi panjang kalau kita hubungkan dengan ketiga titik ini? Bisakah kalian menebaknya di mana? Ya, 1 titik tersebut pasti ada di sini, ini. Maka ini Ibu namai titik M, ya, KLMN. Maka kalau titik M ini kita hubungkan dengan titik di sekitarnya, ya, bukan dengan semua titik. Titik M dihubungkan dengan titik di sekitarnya, maka kita mendapatkan bentuk persegi panjang. Anggaplah setiap garis ini adalah lurus, ya. Maka
Jawabannya titik yang satu lagi yang tadi hilang itu adalah titik M di posisi 9,6. Untuk nama M kalian bisa sebut apa saja yang lainnya. Oke, kita akan berlatih dengan latihan semacam ini. Latihan yang kedua, nomor 1. Di sini ada titik A, B, C. Di manakah posisi titik keempat yang akan membentuk bangun persegi panjang kalau dihubungkan? Oke, berikutnya nomor 2. Di sini ada dua titik, A dan B. Pertanyaannya, di manakah posisi titik ketiga yang akan membentuk bangun segitiga siku-siku kalau dihubungkan dengan titik A dan titik B? Nah, di sini jawabannya ada lebih dari satu kemungkinan. Kalian boleh sebutkan semua kemungkinan itu. Cari semua kemungkinannya. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 3. Di sini sudah disediakan dua titik, titik A dan titik B. Pertanyaannya, di manakah posisi titik ketiga yang akan membentuk bangun segitiga siku-siku? Ya, ini juga bisa lebih dari satu kemungkinan jawabannya. Kalian boleh cari semua kemungkinannya. Yang berikutnya, pertanyaan keempat. Di manakah posisi titik keempat yang akan membentuk bangun layang-layang jika 3 titik telah disediakan? Ya, di sini telah disediakan titik P, Q, dan S. Di manakah satu titik lagi yang kalau titik itu ada, maka kita akan punya bangun layang-layang kalau menghubungkan ruas garis-garisnya. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi, yaitu nomor 5. Ya, di sini telah disediakan 3 titik A, B, C. Pertanyaannya, di manakah posisi titik keempat yang akan membentuk bangun jajaran genjang? Oke, ya itulah latihan kedua. Kerjakanlah latihan ini dengan baik. Demikian video pertama tentang koordinat kartesius. Setelah nanti kalian mengerjakan semua latihannya, kalian boleh cek dengan jawaban yang sudah disediakan. Kalau masih ada jawaban yang salah, cobalah ulang mengerjakan pertanyaan itu lagi. Waktu mengerjakan, janganlah melihat lembar jawaban. Kemudian setelah kalian mengerjakan, selesai mengerjakan boleh dicek lagi sampai semua jawaban kalian betul. Setelah semuanya betul, maka nanti kalian boleh lanjutkan ke video selanjutnya.